Oke, baik. Kali ini kita akan membahas event atau bisa disebut dengan schedule event. Nah, apa itu event? Itu merupakan sebuah kumpulan task atau tugas yang berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Nah, di dalam event itu terdiri dari berisi satu atau lebih statement KL ya, dalam satu objek, kemudian disimpan di dalam database, dan dieksekusi pada satu atau lebih dari interval. Jadi misalkan kita ingin memasukkan data, nah data itu ingin langsung kita masukkan atau ingin kita masukkan dalam selang waktu, misalkan 1 menit, 1 jam atau 2 jam ke depan gitu. Nah kemudian disebut juga temporal trigger atau temporal trigger ya. Jadi berbeda dengan trigger biasa. Kalau trigger biasa itu kan dia dipicu oleh perintah DHL, sedangkan temporal trigger atau event ini dia dipicu oleh waktu. Nah, penggunaannya sendiri itu digunakan untuk mengoptimalkan tabel, menghapus log, mengarsipkan data, dan membuat laporan yang sifatnya kompleks di saat ketika sistem sibuk gitu. Nah, contoh pembuatannya seperti tadi, dia kita bisa menghapus log, kita bisa mengarsipkan data pada waktu atau pada waktu tertentu gitu. Nah, penulisannya itu seperti ini untuk trigger, untuk event, nama create event, kemudian nama nanya ini kalau digunakan untuk menghandle kalau kita udah punya event gitu di dalam database kita. Itu untuk menghandle tersebut. Jadi kalau ada nama event yang sama, maka dia akan dihapus sebelum dibikin nama event yang baru gitu. Function if not exist. Jika nggak ada atau belum ada gitu. Nah, kemudian on schedule do, kemudian do, perintah do itu melakukan ya, dia melakukan sesuai dengan statement yang kita buat. Nah, langsung aja ke praktikumnya. Ini kita buat baru aja. Nah, kita mau cek apakah kita punya event di dalam database kita. Kita cek seperti ini. Ini kita nggak punya event, masih kosong. Kemudian kalau kita ingin mengecek apakah event kita berjalan atau enggak, kita bisa buat ngecek dengan perintah show process keys. Nah, di sini nggak ada proses yang sedang berjalan gitu. Nah, kalau kita ingin mengaktifkan event atau menghidupkan event, jadi sebelum kita membuat event, kita hidupkan dulu eventnya. Itu bisa dengan perintah set global event schedule on. Nah, ini kita jalanin. Kemudian kita cek. Kita copy aja. Paste, kita cek. Nah, di sini ada nambah 1 ya. Ini. Nah, gitu. Nah, kalau kita ingin mematikan atau menghentikan, itu bisa kita ganti off di sini.
Nah, nah, selanjutnya kita coba bikin event yang bisa memasukkan data secara langsung gitu tanpa ada interval. Di kita buat create event, misalkan create event data on dollar, bukan scheduler, bukan scheduler ya, jadi schedule at current timestamp do insert into. Jadi di sini kita buat perintah memasukkan datanya, insert, sorry, into barang di tabel barang gitu. Di sini ada ID, nama, quantity, harga satuan, dan perubahan, tanggal perubahan. Karena ini sama, kita ambil yang dari sebelumnya. Kita ambil, kita copy, kita tekan, kemudian values. Biar cepat kita ambil aja yang ini. Kita lihat BR09 udah ada. Kita ganti BR010 sabun mandi misalkan. Empat 2.500. Nah, ini kan belum ada nih. Kita jalanin. Kita lihat. Nah, ini berhasil. Kita berhasil memasukkan data dengan event. Nah, gimana kalau kita menggunakan interval? Misalkan intervalnya 1 menit gitu. Kita copy aja. Nah, di sini kita tambahin interval 1 minute. Complete complement, bukan complement, completion, preserve. Ini kita ganti data 2 misalkan. Kita tambahin on di sini. Nanti otomatisnya on completion. Ini masih sama, ini sama. Ini kita ganti aja. Misalkan apa ya? Masker.
1.500. Nah, gini. Ini kita jalanin. Nah, ini kan belum ada nih. Nah, kita tunggu 1 menit ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau kita ingin melihat, kita bisa cek dengan event, apakah event ini ada di dalam database kita. So, event. Nah, ini dia. Dia ada so event di dalam database kita. Dia akan dieksekusi pada menit ke-20, jam 20 lewat 41 menit. Dan dia akan dieksekusi pada jam tersebut gitu. Nah, kita coba tes. Nah, berhasil. Dia udah bertambah. Dia bertambah pada jam 20 lewat 41 menit gitu. Oke. Nah, kalau untuk kita ingin mematikan eventnya, kita bisa copy, kemudian kita paste, ini kita off. Jalanin. Kemudian kalau kita cek di sini, process list, nah dia akan hilang. Tuh. Dia akan hilang, kemudian kalau kita ingin menghapus, ini kan ada eventnya satu. Link kita hapus, itu bisa kita gunakan drop event. Sudah juga. Nah, gini. Kalau kita lihat, dia nggak ada. Oke, segini aja untuk tutorial event. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah bersedia untuk menonton.